Hai guys, aku lagi sama salah satu anak Indonesia yang saat ini berkarir dan juga tinggal di Korea Selatan, tepatnya di Seoul, tapi dia agak jauh sedikit ya dari Seoul. Ada Wira. Hello. Hey, Wir, gimana sejak kamu udah berapa lama tinggal di Korea? Aku udah 4 tahun di sini. Jadi 3 tahun, 2 tahun S2, tahun pertama belajar bahasa, sekarang setahun kerja. Kenapa milih Korea? Kenapa milih Korea? Karena sebenarnya awalnya tahu dari kakakku, dia ikut program beasiswa namanya Global Korea Scholarship, terus aku coba ikut beasiswa yang sama. Oke. Terus karena ada tadi setahun belajar bahasa, kayak sayang gitu kalau nggak dipakai buat kerja juga di sini bahasa Korea, sayang buat belajar juga. Jadi sekalian kerja juga di sini. Dan selain itu juga Korea sangat nyaman untuk tinggal. Apa yang membuat kamu nyaman tinggal di Korea? Menurutku di sini semua transportasinya nyaman, bisa kemana-mana nggak harus naik mobil, jalan kaki bisa. Terus juga karena sekarang udah kerja bisa ngerasain di sini lumayan lah gajinya Ya. gede. Terus juga potongan pajak nggak terlalu gede dan semuanya juga fasilitasnya benar-benar lengkap, segala hal asuransi kesehatan. Yang kamu ketahui kultur kerja di Korea itu kayak gimana sih, yang buruk yang kamu ketahui? Yang buruk di sini tuh ada nama budaya paling-paling. Paling-paling itu artinya cepat-cepat. Ya. Jadi ya orang-orang di sini benar-benar pengen ngerjain semuanya dalam cepet lah, harus semuanya deadline-nya dalam bisa semalaman gitu. Tapi mungkin itu jadi trait orang Korea yang bisa jadi positif juga lah ya, yang bisa bikin berkembang sekarang dengan budaya paling-palingnya itu semuanya bisa jadi dengan cepat, jadi mereka ready pun cepat juga progresnya. Itu terkadang juga tapi negatif juga sih jadi Negatif juga ya. Kamu ngeliat nggak sih kayak industri yang paling maju di Korea itu kan manufaktur ya? Menurut kamu kenapa sih Korea bisa sangat se-teknologi, sangat se-advance gitu? teknologi advance. Kalau dilihat bisa dibandingin sama Indonesia, di sini tuh bener-bener dana untuk R&D-nya pun juga gede banget. Dana dari research and development ya, research di and kampus-kampus. development-nya, apalagi untuk di kampus-kampus. Kalau di sini tuh bisa satu lab ada alat-alat analisis yang bisa miliaran harganya, itu satu lab punya profesor dan yang operasi itu juga mahasiswanya sendiri. Dan kalau di Indonesia itu bisa satu gedung misalnya cuma dimiliki satu doang, kan kadang satu kampus cuma punya satu alat, itu saking mahalnya si alat. Nah, Apa yang menurut kamu dari sisi industri Korea yang saat ini menjadi industri top di dunia? industri top di dunia sekarang itu menurutku budaya riset AI-nya sangat maju. Artificial intelligence di Korea sangat maju ya. Iya. Terus selain itu juga yang sekarang lagi hits, sekarang juga aku kerja di battery materials berhubungan dengan untuk elektrik Vehicle. itu juga maju banget di Korea dan persaingannya juga lumayan ketat Ya. karena di sini juga ada Hyundai sama Kia. Ya. Jadi mobilnya juga, manufaktur mobilnya juga lumayan kenceng di sini. Selain itu juga manufaktur yang lamanya mereka, perusahaan lama mereka kayak Costco untuk steel gitu juga mereka masih maju banget dan mereka tetap terus berkembang untuk mencoba ke bidang lain juga. Jadi mereka nggak cuma di titik itu doang aja, nggak di bidang itu aja. Ya. Mereka mencoba bidang-bidang lain juga. Sekarang artificial intelligence yang mereka sangat heavy Iya. dan fokus untuk diinvestasi Iya. ya. Dan semiconductor juga lumayan kuat dari Semiconductor untuk dari Samsung. sama SK. Perusahaan terbesar di Korea itu Samsung ya? Samsung dia Oke. benar-benar cebol, kita sudah konglomerat. Apa tuh Chaebol? Konglomerat, jadi dia punya banyak banget sub company-nya, saking besarnya benar-benar mungkin di semua produk yang kita gunakan sehari-hari pasti ada Samsung-nya gitu. Contoh, Kalau misalnya HP, elektronik, terus apalagi ya yang ini, mereka tuh benar-benar yang mungkin kita nggak nyadar di dalam HP kita, di baterai HP kita bisa jadi itu buatan Samsung juga. Mereka punya produk itu. Dan semiconductor kan banyak kita untuk kartu kita ya. dan banyak lagi untuk semiconductor juga. Menurutku di mana-mana sih mereka. Bahkan yang masih segrup sama Samsung, kalau kalian tahu ada namanya CJ. CJ itu juga mereka satu keluarga Samsung, cebol yang mereka itu untuk makanan-makanan Korea itu banyak yang dari CJ. Entertainment, acara-acara TV itu juga CJ. Oh, Chaebol itu kan sebenarnya keluarga ya? Iya. Jadi perusahaan yang Iya, dimiliki oleh perusahaan keluarga. keluarga. Jadi sebenarnya kan
kalau bisa dibilang ekonominya Korea ini di drive atau didorong oleh beberapa keluarga Iya. tertentu doang ya. Keluarga Samsung, keluarga Lotte, Iya, keluarga Hyundai. ya mungkin kayak gitu. Iya, Hyundai seperti itu. Hyundai Kia tuh bahkan satu grup loh kalau kalian Sebenarnya nggak tahu. satu- Iya, mereka satu grup, jadi mereka gedungnya 2 gedung ini, satu Hyundai Kia, mereka bentuknya sama Oke. kayak Twin Tower gitu lah, tapi nggak tinggi banget. Kalau misalnya karakter masyarakat Korea sendiri menurut kamu menarik apa? Yang menurutku menarik, mereka di sini menurutku lumayan ekspresif ya. Kalau happy benar-benar kelihatan happy dari cara mereka ngomong, tapi kadang kalau mereka juga marah juga kelihatan banget marahnya, suka ngedumel sendiri. Iya. Menurutku itu sih yang kadang trait mereka. Dan di sini juga orang-orang, trait orang Korea di sini suka untuk berpakaian yang sama, Oh, antara hitam berpakaian atau sama. putih. Ah, Kalau Oke. misal kayak gini Ya, pakai ini baju kuning kuning ini. benar-benar langsung ketahuan turis. Ya katanya mereka tuh nggak mau kelihatan berbeda dari Benar. kebanyakan Iya. yang lainnya. Iya. Sama lucu juga kayak perempuan yang udah usia 40 itu mereka rambutnya pendek Iya, sama keriting ya, keriting gitu ya. kan. Ya. Kalau menurut kamu biaya hidup di sini termasuk cukup terjangkau nggak? Menurutku dibandingin sama UMR-nya sangat terjangkau. UMR sekarang sekitar 25 juta. 25 Ya? juta. Nah, Mungkin pakai sebulan bisa kurang dari setengahnya, udah termasuk rent rumah dan sebagainya, bayar bulanan, dan termasuk untuk makan itu nanti paling setengah aja. Nanti setengahnya berarti sekitar 12 juta bisa kita saving. Ya. Itu tuh minimal, gaji minimal. Orang-orang yang kerja di kasir dapat segitu, 25 Ya. juta per bulan. Nah, orang-orang yang part time. Apalagi kalau orang yang misalnya udah permanen, Ya. itu yang full time, bisa jadi mereka dapat jauh lebih dari itu, ya bakal gede banget savingnya dan bakal terasa terjangkau. Ya. Kalau sebenarnya di Korea sendiri saat ini tuh yang paling disenangi oleh masyarakat apa sih? Kalau kayak K-pop gitu kan pasti terkenal banget ya di sini. Iya, tapi sebenarnya K-pop pun juga sebenarnya untuk orang-orang tertentu aja, nggak semua Oh. orang. Kadang di kantor aja nggak semuanya juga suka K-pop kok. Jadi orang lokal Iya. belum tentu nonton dan juga mengkonsumsi K-pop Iya, ya. nggak belum tentu mau ngomong K-pop. Kadang mereka cuma ya orang yang single, orang sendiri gitu. Iya, iya. Ya nggak terlalu sih. Yang lagi digandrungi apa ya di sini? Di sini selalu berubah-ubah sih. Iya ya. Kalau Korea Utara, kayaknya nggak abdul kalau kita nggak bicara mengenai Korea Utara. Kamu udah pernah ke perbatasan ya? Ke GMC pernah. Iya. Persepsi orang Korea Selatan terhadap Korea Utara itu apa sih? Persepsinya kalau mungkin yang muda-muda kayak paling mereka cuman nggak sukanya karena mereka harus jadi harus wamil, jadi Wajib kenapa- militer iya, gara-gara untuk Iya. mengikuti Jadi, Korea Utara kenapa ya. harus perang terus gitu. Iya, iya, Mereka iya. nggak suka karena harus wamil gitu sih. Kalau Iya. mungkin yang orang-orang yang pernah melewati perang mungkin beda ya pendapatnya. Iya. Tapi ini pendapatku, jadi aku Iya, juga iya. nggak terlalu yakin. Tapi menurutku mungkin yang bagi orang-orang yang di pejabat-pejabat mungkin ya mereka punya sentimen juga lah ya sama Korea Utara. Korea Utara. Terus juga di akhir-akhir ini bahkan kadang suka ada emergency berita gitu, karena nggak tahu ya apa, mungkin aku salah baca berita, kadang Korea Selatan mungkin ngirim kayak brosur propaganda ke Korea Oh. Utara diterbangin gitu. Pakai balon ya? Dia pakai Iya, ya, balon, aku dengar. terus dari Korea Utara dikirimin balik kayak balon isinya sampah gitu, Oh. dan kayak manure dan kayak, Oke, oke. Iya. Ya itu aku dengar sama kemarin pas aku perbatasan, jadi mereka tuh pasang musik Korea. iya, Pasang musik Korea sekeras-kerasnya supaya didengar oleh bagian Korea Iya. Utara ya. ya terus Korea Utara kirim baliknya dengan isi sampah gitu dan manure dari animal yang jadi bau gitu. Iya. Padahal sebenarnya Dan itu beneran ada di emergency HP. oh, Cuma gitu. ada di apalagi mungkin kalau Korea Utara udah mulai ancang-ancang bikin tes nuklir ya. Itu Korea Selatan Iya. insecure ya. Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya di sini pun juga ada orang-orang Korea Utara. Ada. Ada. Tapi sejauh ini aku belum pernah ketemu juga sih. Iya, 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 belum. Kayak jarang banget. Di kampus nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Nggak ada. Nggak Jadi ada. semuanya Korea Iya, Selatan. Korea ya? Selatan. Korea Selatan. Kayak jarang banget masih. Kamu bagi tips dong buat orang yang ingin berkuliah di Korea Selatan, kira-kira bidang yang sangat bagus untuk diambil jurusan di Korea Selatan tuh apa? Yang benar-benar maju menurutku di sini tuh material engineering-nya sangat maju. Terus sama sistem informasi dan IT Iya. juga di sini maju banget. Kalau enggak, dan automation dan sebagainya dan yang berhubungan dengan AI itu juga maju banget. Tapi pun kalau kalian nggak di bidang itu sekarang, kalian misalnya di teknik apapun asal sains, juga nanti biasanya di sini pun kan bakal nge-lab ya kalau misalnya lanjut S2 atau S3. Biasanya juga sekarang topik risetnya benar-benar semuanya AI based gitu. Coding, harus ada codingnya juga. Jadi semuanya benar-benar harus udah base yang kayak gitu, benar-benar udah mengikuti zaman lah di sini. Kultur akademiknya nih yang berbeda
berbeda dari Indonesia dan mungkin orang-orang kira-kira kalau mau kuliah di Korea harus mempersiapkan apa? Di sini lumayan budaya belajarnya lumayan kuat juga. Kadang kalau misalnya sebelum UTS sampai UAS itu perpustakaan ramai banget. Bisa sampai malam, kadang mereka kadang mungkin buka 24 jam kali, aku nggak pernah soalnya, tapi kayak sampai orang-orang buka 24 jam. Dan aku pernah lihat juga ramai banget, selalu ramai orang belajar serius gitu. Kan aku di SNU yang orang-orangnya bisa dibilang lumayan. Itu number one di Korea University ya. Dan orang-orangnya di perpustakaan tuh benar-benar ramai belajar sendiri gitu. Apalagi pas ujian itu mungkin harus ada pesan kursi dulu buat di perpustakaannya. Tapi kalau untuk S2 S3 nggak akan seberat itu sih untuk kelasnya. Paling beratnya di LM-nya. Dan kalau untuk sainsnya, kalau IPS, karena aku bukan bidang IPS jadi aku juga kurang tahu. Iya. Itu persiapan untuk masuk ke kampus di Korea Selatan tuh persyaratannya apa aja? Esai, macam-macam kan? Untuk yang beasiswa yang aku itu ya ada esai dan sebagainya gitu. Kayak sama bahasa Korea ya? Bahasa Korea itu nanti nggak harus. Nanti kalau misalnya ikut pakai beasiswa Global Korea Scholarship ini, nanti kan ada 1 tahun belajar bahasa, jadi nggak harus bisa bahasa Korea. Oke. Paling cuma sertifikat English. Sertifikat. Aku cuma pakai TOEIC aja bisa kok. Oke. Kamu kasih tips dong buat mereka yang ingin belajar dan tinggal di Korea, buat teman-teman yang di sini. Mungkin kalau mau ke Korea pasti kan bakal lama ya buat belajar maupun kerja, pasti bakal lama. Pasti kamu tuh bener-bener emang ada hobi atau enggak bakal betah di Korea karena suka sesuatu, misalnya K-pop atau enggak drama. Kalau misalnya nggak ada passion apapun sama Korea, bisa-bisa di tahun pertama bakal ngerasa suntuk gitu, bakal bosan ya? Bosan banget, bakal stres juga. Setidaknya bakal ada yang bikin kamu semangat lah, termotivasi. Kalau misalnya punya motivasi itu setidaknya bisa bakal terus lanjut. Terus kalau belajar, paling kalau mau misalnya ikut kayak besok kayak aku siapin dari jauh-jauh hari kalian. Iya. Karena memang katanya ini sih kalau dari sisi keindahan negara ya Korea mungkin indah, tapi kalau dibanding dengan Jepang banyak hal yang bisa dilakukan di Jepang dibanding Korea ya. Karena bisa dibilang Korea juga cukup monoton ya. Iya. Untuk kalau udah tinggal lama rasanya monoton ya, tapi kalau misalnya suka gitu ya bisa enak gitu. Dan terutama yang suka K-pop ya. Iya. Mungkin ini suka K-pop atau enggak K-drama atau enggak suka kayak, kalau aku suka itu benar-benar hobiku paling kalau nggak window shopping, cafe, terus makan. Itu benar-benar 3 yang bisa terpenuhi dan selalu bisa berbeda di Korea. Soalnya banyak banget cafe, banyak restoran dan banyak tempat window shopping. Dan harganya termasuk affordable sih. Iya, kalau misalnya dibanding Jepang pasti lebih mahal. Iya. Jepang ya. Iya. Dari sisi transport dan sebagainya ya. Transport di sini murah kan. Iya, transport di sini murah. Thank you banget Wir. Semoga teman-teman yang nonton video ini dapat ilmu yang bermanfaat. Thank you.